Free socks. Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gua, Gary Ardian. Gimana kabarnya? Di tengah situasi kayak gini, semoga lu pada sehat-sehat aja. Jangan sampai ada yang sakit atau gimana-gimana. Tapi kalau misalnya dirasa kurang enak badan atau ada gejala-gejala yang perlu diperhatiin, segera hubungi dokter lah ya. Supaya kita sama-sama saling jaga. Meskipun ini virusnya katanya seperti flu aja gitu ya, dan untuk menyembuhkannya cuman harus dengan self limiting disease, tapi gua rasa ada baiknya emang kita nggak menggampangkan apa yang ada di depan kita ini, supaya ya seenggaknya nggak, kita menjaga diri kita, maksud gua kita menjaga diri kita dan orang yang kita sayang di sekitar kita, karena lu pasti bakal sedih kan kalau misalnya orang yang lu sayang kena. Jadi mari kita saling jaga. Untuk sementara waktu kita self-isolating dulu di rumah aja, stay at home. Kalau misalnya pengen keluar harus ketika keadaan sangat mendesak atau darurat, dan pastiin lu juga jaga diri di luar sana. Kenapa harus begitu? Karena gue yakin itu adalah jalan yang terbaik supaya medical care system kita bisa nggak terlalu tinggi. Apalagi katanya di Indonesia udah paling tinggi ya katanya korbannya. Jadi ya semoga kita semua pada sehat semua dan pandemi ini akan segera berakhir wabahnya, dan kita bakal bisa berkumpul dengan orang yang kita sayang lagi dan melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Ya, I will pray for you guys. Sehat-sehat ya. Hari ini untuk nemenin yang lagi stay at home, work from home, yang lagi di rumah aja, yang lagi bingung mau ngapain, dengerin ini kita bareng-bareng belajar soal hal yang sebenarnya kemarin udah gue jadiin thread di Twitter. Kalau misalnya kalian pengen cek abis ini bisa boleh Twitter gue Gary Ardian, N-nya 3, Gary Ardian. Jadi gue pengen ngebahas soal sahabatan nih. Sering terjadi kan kalau kita ngejalin hubungan sama sahabat yang lawan jenis, kita takut nih kalau nantinya ada perasaan. So, gua rasa kita setuju kalau ini adalah hal yang memang gak boleh dipandang sebelah mata, karena bisa jadi lo yang gak punya rasa tapi sahabat lo yang punya rasa, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Lo dari awal ngerasa enggak deh, gak mungkin kalau sama dia gue punya rasa, tiba-tiba di tengah jalan dia ngebaperin dan lo kebawa suasana. So ada pentingnya kita ngetahuin soal hal kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya lo tanya ke gue sendiri, sahabatan sama lawan jenis menurut lo bisa atau enggak, Ger? Menurut gue bisa, tapi sulit. Karena ya memang pada dasarnya perasaan yang timbul dalam hubungan persahabatan tuh sangat amat mungkin terjadi. Kalau kita pikir-pikir nih ya, sebenarnya apa sih perbedaan sahabat sama pacaran gitu? Menurut gue tuh sama aja. Karena kalau lo tanya ke gue juga hari ini, Ger, lo punya sahabat gak? Menurut gue satu-satunya sahabat gue sekarang Sally. Itu pacar gue sendiri. Gue gak tahu deh, ini ada yang salah dari cara pikir gue soal sahabat atau enggak. Tapi karena emang gue rasa gue gak punya sahabat sejauh ini gitu. Di kamus gue tuh cuma ada 2. 1 kenalan, 2 temen. Sementara itu gue gak punya nih temen yang sedekat itu sampai gue bisa bilang itu sahabat. That's why selama ini gue nganggapnya kalau gak kenalan ya temen aja gitu. Pun kalau gue punya sahabat, kemungkinan besar itu Sally. So, kalau misalnya kalian ngomongin soal sahabat, pastiin dia itu adalah orang yang benar-benar bakal bantuin lo kalau misalnya lo ada masalah, terus bakal jadi pendengar lo yang setia ketika lo harus berkeluh kesah. Pastiin dia bakal selalu ada ketika lo ada di keadaan yang sulit. Nggak pandang apapun masalahnya, dia bakal bantuin lo.
Dia juga bakal tahu lo luar dalam dan apa yang jadi kekurangan lo dan kelebihan lo, dan mereka bisa melengkapi itu gitu. So, harusnya kalau dari hal-hal yang disebutkan barusan, perbedaan sama pacaran, antara sahabat sama pacaran, itu tuh sebenarnya nggak beda jauh. Bedanya tipis banget. Mungkin kalau pacaran lo bisa lebih intim aja gitu, tapi kalau misalnya sisanya nih, kedekatannya menurut gue kurang lebih sama. That's why kadang persahabatan tuh bisa timbul perasaan karena kedekatan itu cenderung sama gitu antara sahabat sama pacaran. Maka dari itu, kalau ada yang curhat sama gue, dia bilang dia suka sama sahabatnya dan kelihatannya juga sahabatnya kasih respon yang positif, gue 100% bakal dukung mereka untuk udah pacaran aja gitu. Gue bakal menyarankan mereka lebih baik pacaran gitu. Karena tanggung sekalian aja mendingan. Karena gue rasa mereka tuh sebenarnya untuk ngejalin hubungan yang lebih jauh juga sebenarnya takut aja gitu. Kalau misalnya dia nggak suka dan lain sebagainya, takut ngejauh, takut beda, takut nanti putus. Jadi mereka lebih memilih untuk bertahan sebagai seorang sahabat, sedangkan nanti kalau ternyata rasa itu udah stabil, nggak penuh percikan kayak di momen itu, terus sahabatnya jadi punya kedekatan dengan yang lain, galaunya setengah mati. So buat gua nih, kalau misalnya lo sayang sama sahabat lo, terus sahabat lo juga kasih respon yang positif, gue rasa kalian itu cuma butuh pematik aja ya dikit untuk menyadari gitu, untuk getok kepala lo kalau sebenarnya gue tuh sayang sama dia, gue tuh harusnya jadi pasangan dia bukan sahabatnya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada di antara lo yang sayang sama sahabat lo, menyimpan perasaan sudah terlalu jauh, menurut gue sih kalau dapat respon yang positif dilanjutin aja. Ntar kalau putus gimana, Ger? Percayalah, lo bakal lebih bahagia ketika sudah mencoba untuk menjalin hubungan sama dia, tapi kemudian nanti gagal, daripada lo gak pernah tahu sampai nanti kapanpun itu lo gak pernah tahu gimana rasanya milikin dia. Mendingan lo coba, karena ya namanya juga ngejalin hubungan, tujuannya untuk mencari tahu apakah lo sama dia itu cocok atau enggak. Kalau misalnya udah ternyata dicoba dan ternyata nggak cocok, ya seenggaknya kalian berdua udah mencoba. Tapi kalau misalnya takut ngejalin hubungan itu karena nantinya kalian ngejauh dan persahabatannya bakal luntur, gue rasa bahkan itu bakalan lebih menyakitkan buat lo, karena lo nggak tahu gimana rasanya milikin dia gitu, rasanya ngejalin hubungan sama dia, Dan kalau misalnya lo tanya ke gue lagi, tapi Ger, bisa nggak ada cara lain untuk seenggaknya gue sama dia tuh kalau misalnya nanti putus, gue bisa tetap sahabatan gitu sama dia? Well, menurut gue bisa banget diobrolin di awal. Meskipun memang nggak bakal pernah ada jaminan nantinya kalian bakal tetap ngejalin hubungan yang baik atau enggak. Tapi kalau menurut gue niat awalnya baik, terus diomongin juga dari awal. Well, ayo kita pacaran, ayo kita ngejalin hubungan lebih jauh. Tapi kalau misalnya nanti putus, ayo kita kembali sahabatan lagi kayak dulu. Ya, seenggaknya dicoba lah. Gue rasa itu tetap jauh lebih baik daripada tidak mengungkapkan, seandainya dapat respon yang positif. Tapi ya gue juga ngerti bakal beda ceritanya kalau ternyata salah satu di antara kalian udah ada yang punya pasangan, atau memang dari awal juga gak pernah tertarik, cuman pengen jadi teman ngobrol aja dan ngerasa deket sebagai seorang sahabat aja, gak lebih. Atau memang dia tipenya yang sekarang ini gak mau pacaran dulu, jadi bakal sulit buat lo kalau misalnya pengen ngejalin hubungan sama sahabat lo jauh lebih dalam lagi dari cuman sekedar sahabat gitu. Perlu pinter-pinter nih mengakali hati lo ya, mengakali perasaan lo, karena ya kita sama-sama tahu gimana sakitnya jatuh cinta sendirian. Jadi sebelum lo berjuang sendirian, sebelum lo lelah dan ngerasa cinta cuma bikin lo menderita doang,
Mari kita membiasakan nih sekarang membahas segala sesuatunya dari akar dulu supaya clear nih, supaya jelas sebenarnya apa yang lo hadapin. Tahu medan perang dulu nih kita sebelum maju ke medan perang, oke? Karena gue sampai sekarang tuh masih sering menemukan yang cerita ke gue gitu, ternyata masih banyak yang belum bisa membedakan antara jatuh cinta dan mencintai. Karena dua hal itu adalah dua hal yang amat sangat jauh berbeda gitu, bertolak belakang. Maksudnya nggak bertolak belakang sih, cuman definisinya beda lah istilahnya gitu. Jatuh cinta itu kecelakaan, mencintai itu pilihan. Oke? Kita nggak bakal pernah tahu kepada siapa kita jatuh cinta karena yang namanya juga jatuh. Mungkin ada kerikil di depan yang buat kita tiba-tiba hilang keseimbangan. Jadi sebenarnya kita nggak ngerti gitu kenapa alasannya tiba-tiba kita terjatuh buat dia gitu. Pokoknya jatuh cinta tuh pasti tidak disengaja. Nah kalau mencintai itu disengaja. Kita nggak bisa milih kepada siapa kita jatuh cinta. Karena apalagi di persahabatan yang kedekatannya melebihi teman. Di antara teman dan pacaran nih, pokoknya udah tipis banget bedanya. Karena kedekatan itu penyebab utamanya jadi kenyamanan, kebiasaan bersama, terus mengagumi pola pikir, mengagumi dia physically, karena sering bareng-bareng jadi punya pandangan yang berbeda, atau merasa terbantu oleh semua kebaikan yang dia kasih ke kita waktu kita lagi ngerasa sulit. Semua hal tersebut bisa banget ngebuat kita jatuh cinta sama sahabat kita sendiri. Nah, kalau mencintai itu pilihan. Kita yang memilih untuk sengaja melakukan hal tersebut. Karena sisanya dalam mencintai ini ada keputusan-keputusan dari kita yang memilih untuk jatuh lebih dalam lagi gitu. Sementara ada pilihan untuk, oh gue jatuh nih, oke, dia sahabat gue lebih baik mundur dan menjaga jarak karena dia mau gimana pun adalah sahabat gue. Sementara ada pilihan kayak gitu, kita justru cenderung memilih untuk menikmati. Maka dari itulah perasaannya jadi semakin dalam. Itu udah jadi keputusan kita nih dalam mencintai sahabat kita sendiri. Jadi sulit nih kalau udah kayak gini, terjebak dalam perasaan sama sahabat gitu ya, karena membiasakan hal yang membuat dia merasa jatuh, hal yang membuat dia berbunga-bunga terjadi terus menerus. Jadi kayak ada semacam tabungan, ada semacam investasi gitu, entah waktu, entah energi, entah apapun itu untuk mencintai dia gitu. Ya namanya juga sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, repetisi, dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi lama-kelamaan makin besar dan makin sulit buat dihentikan kalau udah kayak gitu. Kalau udah ada di situasi ini, bakal banyak awkward moment. Pokoknya jadi sulit deh ngejalin hubungannya. Karena pasti bakal banyak perbedaan yang berkemungkinan membuat kamu sama dia jadi jaga jarak atau gak nyaman karena ada perbedaan. Sebelumnya gak pernah kayak gini, ini kok jadi begini nih kita persahabatannya dan lain sebagainya, Mungkin kamu bisa bilang gak nganggap dia lebih nih hari ini. Tapi ke depan siapa yang tahu kan? Jadi pengetahuan barusan tuh sangat penting buat diketahuin. Bisa didiskus bareng-bareng juga di persahabatan kalian. Apalagi kalau misalnya dalam menjalin persahabatan gitu ya, udah lama, wah kemungkinannya juga makin besar terjadi gitu. Karena kan bukan cuma ngomongin soal hati kamu doang. Kalau ternyata dia nyimpen perasaan kayak gimana? Udah pernah diobrolin belum? Harus ada musyawarah lah berdua aja untuk ngebahas sahabatan tuh kayak kita kemungkinan untuk menyimpan rasa gede tau.
Menurut lo gimana? So ya kita nggak pernah tahu ke depannya gimana nih. Gue dengerin podcastnya Gary, lu bilang aja gitu. Gue dengerin podcastnya Gary, kemungkinan bakal begini. So kita harus dari awal seenggaknya mengerti bahwa resiko itu bakal ada. Jadi pun nanti ternyata gue melakukan jaga jarak supaya ngejaga persahabatannya tetap di sini aja, nggak boleh lebih. Lo harus maklum ya. Ngomong kayak gitulah. Kita kayak gue ngomongnya kemarin di thread, kita tuh harus belajar dari social distancing akhir-akhir ini ya. Kita juga perlu ngelakuin hal ini di hubungan persahabatan ketika percikan-percikan yang tercipta soal dari kenyamanan tuh terjadi di hubungan kita gitu. Kalau tiba-tiba timbul rasa di hati kita harus bisa jaga jarak dulu sebentar. Cari kesibukan dengan yang lain misalnya, atau segera cari gebetan supaya persahabatan yang udah mulai ternodai dengan percikan cinta ini nggak jadi lebih dan lebih lagi gitu. Kalau lo pengen memang menjaga hubungan kalian sebatas sahabat doang gitu, jangan malah dinikmatin, karena akibatnya bakal buat lo baper dan malah mengharapkan yang lebih gitu. Sakit loh jatuh cinta sendirian. Nah begitu juga kalau ternyata dia mulai menunjukkan tanda-tanda kalau punya rasa. Jangan malah diladenin kalau kamu nggak mungkin ngebalas perasaannya. Kalau lo tuh nggak mungkin ngebalas perasaannya, jangan diladenin dong. Jangan kasih kesempatan buat dia mencintai lebih dalam kalau lo nggak mau tanggung jawab. Jadi kalau ditanya nih, Ger, apakah bisa kita menjalin hubungan persahabatan tanpa menyimpan perasaan? Jawabannya bisa. Dengan syarat, tiap kali ada rasa lebih di hati kalian masing-masing, kalian jaga jarak dulu, bukan malah memupuk perasaan tersebut sampai tumbuh dengan subur.